Kalau dilihat dari program presisinya, kita aplikasikan di KOSP yang diantara prinsip pentingnya yang kami ambil adalah satu, siswa sebagai subjek. Yang kedua, mengembangkan karakter bakat siswa. Dari siswa yang terjaring itu jumlahnya 33 orang. Setelah dikaji antara lingkungan sekolah dan lingkungan luar sekolah, ada hal yang berpengaruh besar yang terjadi berkaitan dengan lingkungan di luar sekolah, yaitu namanya WBD, Warisan Budaya Dunia. Akhirnya jadilah setelah kita konsul dengan tim fasilitator, jadilah presisi ini kita fokus untuk WBD, Warisan Budaya Dunia, yang di dalamnya banyak poin. Bagaimana sistem pertaniannya, bagaimana sistem income pariwisatanya, dan seterusnya. Jatiluwe terletak di Kecamatan Penembel, Kabupaten Tabanan. Dan Subak Jatiluwe sebagaimana kita kenal sudah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Dunia pada tahun 2012. Hutan lindung inilah yang secara terpadu memberikan perlindungan air dan memberikan kehidupan pada sawah dan petani, termasuk tentunya adalah Subak di Jatiluwe ini. Yang perlu diketahui bahwa hutan, danau maupun sawah ini demikian rupa dipelihara sejak dulu. Bahkan danau dan hutan ini kita anggap, atau masyarakat ini dari dulu menganggap suatu hal yang disucikan, sangat dimuliakan. Sehingga dalam praktek keseharian atau secara berkala di sini ada upacara-upacara tertentu yang berhubungan dengan Subak, baik di gunung maupun di danau sampai ke hilir. Sudah mengetahui bahwa kita tidak boleh membangun di tebing, karena sudah dari dulu sudah ada. Kita tidak boleh membangun di daerah aliran sungai, apalagi kontur tanahnya itu miring. Itu terjadi di sini. Jadi beberapa tanah yang tadinya tidak untuk bangunan itu sekarang dipaksakan untuk membuat bangunan, contoh di sebelah sungai ini. Saya pikir apakah itu dapat izin apa tidak, saya tidak tahu. Tetapi kan dari segi fisik lihat itu sudah menyalahi aturan tata ruang dalam konteksnya dengan keamanan lingkungan gitu. Memang itu suatu dilema, di satu sisi kita merupakan daerah tujuan wisata yang tentunya membutuhkan akomodasi. Nah, di sisi lain kita wajib melestarikan sawah itu sendiri yang merupakan daya tariknya wisatawan ke sini. Nah, kita di bawah Subak, dinas sama adat sudah sepakat daerah-daerah mana yang boleh alih fungsi dan mana yang kita batasi untuk alih fungsinya seperti itu. Dan itu sudah diatur dalam AWKB Subak. Bingung juga nggak benar, jadi kita aja di sini sembahyang sekaligus mengenal wilayah, sehingga kita tahu bahwa Danau Tamlingan dan Nubuyan adalah sumber kehidupan kita dari segi air Jatiluwe dan sekitarnya gitu. Nah, di sini biar anak-anak juga tahu kalau di daerah di bawah itu ada gangguan mata air, tiap tahun biasanya kita mengadakan pekelem. Pekelem itu adalah sejenis upacara di mana di sini itik, kambing itu sapi ditenggelamkan di sini dengan harapkan korban suci itu untuk mohon supaya di mana tersumbat mata airnya itu biar dilancarkan. Makanya kewajiban kita merawat lingkungan ini bukan hanya pada bibir saja, jadi kita harus sungguh-sungguh
Itu karena tempat ini disucikan, hutannya disucikan, sungainya dimuliakan, airnya disucikan, dimuliakan. Itu artinya Subak itulah itu. Makanya saya ngajak kemarin itu biar anak-anak komplit. You understand completely. Kami sangat menekankan minat bakat siswa karena nantinya siswa itu yang sebagai subjek. Sedangkan guru-guru itu sebagai fasilitator dan motivator. Menggali ide, menggali gagasan, yaitu turun ke lapangan. Kita mencari data dulu. Nah, diantaranya mungkin sudah ke lapangan, yaitu salah satunya ke Jatiluwih, ke Subak Museum. Ke Jatiluwih itu ada beberapa bagian, ketemu yang namanya kepala desa, BPD, terus Mekel Subak, dan lain-lainnya. Di proyek presisi, Desa Jatiluwih kami gunakan sebagai sumber belajar kami. Di sana kami belajar bersama Pekaseh. Pekaseh adalah seseorang yang mengatur perairan di Desa Jatiluwih. Selain itu, kami juga belajar bersama kepala desa, petani, bahkan wisatawan yang datang ke Desa Jatiluwih. Pertama-tama tuh kan disuruh nih Kak buat menelusurin Desa Jatiluwih. Nah, di Desa Jatiluwih itu kami tuh kayak melakukan wawancara juga Kak. Nah, terus kami kayak tertuju itu sama alih fungsi lahan. Karena banyaknya ada pembangunan kayak villa, pembangunan warung, pembangunan toko-toko yang lainnya itu dulunya itu sawah gitu Kak. Makanya datanglah kayak inspirasi buat drama tari tandur yang temanya itu alih fungsi lahan. Proyek kelompok kami yang terdiri dari 12 orang mengeksplorasi seni pertunjukan drama tari yang dimana mengisahkan tentang kehidupan masyarakat di Desa Jatiluwih. Ada kisah petani, ada kisah kearifan lokalnya, dan sistem pertanian tradisional yang ada di Desa Jatiluwih. Dan kalau di Bali itu kan terkenal sama tarian Kak. Tarian. Kalau misalkan kita buat tarian aja nih kayak biasa aja gitu. Kalau ada pendapat gitu dibuat kayak drama kayak itu, makanya datanglah inspirasi buat kita drama tari kayak gitu Kak. Filosofi dari seni pertunjukan drama tari ini mengisahkan tentang bagaimana masyarakat dalam menanam padi atau dengan istilah tandur, yang dimana tandur merupakan judul dari proyek kami. Selain itu juga menggambarkan tentang bagaimana masyarakat dalam memberi pupuk organik sampai musim panen tiba, atau bahasa Balinya yaitu manyi. Di sini Subak ini sangat menghargai hutan, danau itu sebagai satu hal yang dianggap merupakan bagaimana bentuk hubungan kita dengan Tuhan. Artinya karena beliaulah Tuhanlah yang memberikan kita itu berkah melalui adanya danau dan hutan itu. Secara turun-temurun dengan penuh keyakinan memelihara lingkungan itu dengan berbagai cara dan simbol-simbol tertentu. Umpamanya begini, kita tidak boleh sembarang merusak, mengganggu mata air. Bahkan di Bali, Subak khususnya itu selalu berpikir bahwa sawah itu adalah tempat suci. Jadi tidak boleh sembarang orang itu, apalagi maaf ya, buang air besar di sawah, kencing di sawah, apalagi melakukan hal-hal yang tidak pantas. Tidak boleh di sawah. Menurut saya atau menurut kami, Jatiluwih itu sangat penting Kak, karena lumbung padinya itu lumbung padi Tabanan kayak gitu Kak. Lumbung padi Tabanan itu Desa Jatiluwih gitu. Tadinya itu buat aset kita nanti kalau misalkan kita kan sama-sama pastinya udah pasti dewasa gitu kan Kak. Nanti kalau misalkan udah tumbuh dewasa itu buat penerus bangsa kita kayak gitu. Bu, apa maksud Ibu memasang pelang di tanah kami tanpa persetujuan kami? Kami akan membayar tanah ini setelah proyek ini selesai. Buang-buang waktu. Bye. Halah, banyak omong kalian. Kalau kalian memang nggak mau menjual tanah ini, nggak usah menandatangani surat perjuangan itu kemarin. Bye.
perpaduan landscape dengan budaya Subaknya ini menyatu dan memang terpelihara sampai sekarang dengan baik. Dan UNESCO mengharapkan itu supaya selamanya terpelihara gitu. Jadi landscape-nya, budaya Subaknya itu biar tetap bisa ajak dipelihara sehingga Subaknya itu tetap bisa kita nikmati sampai nanti. Mungkin ada beberapa narasi atau beberapa pernyataan bahwa dengan Subak Jatiluwih ini kita bisa belajar dari masa lampau untuk membangun masa depan. Om Swastiastu. Nah, kemarin kita sudah turun langsung ke lapangan atau melakukan riset ulang ke kepala desa, pekaseh, petani, dan juga wawancara ke wisatawan. Nah, kali ini kita akan menginjak ke sesi presentasi langsung. Kepada yang mau melakukan sesi presentasi, silakan. Saya perwakilan dari kelompok yang mewawancarai petani kemarin. Pendapat para petani mengenai alat-alat modern yang ada adalah alat-alat pertanian modern tersebut sangat membantu mereka dalam mempercepat kegiatan mereka untuk membajak sawah daripada menggunakan sapi. Saya juga menangkap bahwa para petani tersebut tidak ingin merubah daerah persawahan mereka menjadi villa, hotel, dan lain-lain. Karena daerah persawahan tersebut adalah sumber kehidupan mereka. Kami di sini akan menyampaikan hasil wawancara kami dengan wisatawan asing maupun lokal. Jadi, semua wisatawan asing maupun lokal tersebut berpendapat bahwa mereka lebih tertarik dengan keindahan alam yang ada di Jatiluwih dibandingkan dengan restoran maupun villa yang ada di sana. Semangat petani, jaga pertanian, jaga masa depan.